لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم بكنفك وأمانك وجوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولإخواننا في الدين ولأصحابنا وأحبابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية تعلم التعليم والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه ومرضاته وقربه إلى روضة حبيبنا وشفيعنا قرة عين رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آله وأصحابه وأهل بيته وذريته والتابعين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين وخصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه الحبيب محمد بن عبد الله الهداد شيخنا معلمينا ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل نية صالحة جامعة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وجميع مشايخنا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa li'azimi sultanik subhanaka la nuhsi thana'an 'alayka anta kama athnayta 'ala nafsik falakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. اللهم صل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله
Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil awwalina wal akhirin habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa ala at-tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yawmina hadha ila yawmiddin, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para asatid, para sesepuh, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di dalam majelis yang agung, majelis yang mulia, majelis yang di dalamnya kita bersama-sama menimba atau mempelajari tuntunan dan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan, kita hadiahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dengan satu kali salawat saja Allah Subhanahu wa ta'ala menulis bagi kita 10 kebaikan, menghapus dari kita 10 kejelekan, serta mengangkat derajat kita 10 derajat. Hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, selain kita dianjurkan banyak berdoa, baik untuk pribadi kita, orang tua kita, keluarga kita, kerabat kita, dan teman-teman kita, maka kita juga dianjurkan untuk banyak beristighfar, banyak untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat hadis, Nabi memberikan kabar gembira bagi orang yang dalam hidupnya banyak istighfar. Maka jika kita amalkan, kita sering-sering beristighfar, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang dapat kabar gembira ini. Teng setunggal riwayat hadis, hadirin hadirat, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Tuba, beruntung atau berbahagialah bagi orang yang mendapatkan
dalam buku catatan amalnya istighfar yang banyak. Dadi lek kula jenengan kepingin benjing dadi tiyang beruntung, jadi orang yang bahagia, jadi orang yang selamat di akhirat. Gini ku manakala kita menerima rapot. Karena benjing tengah akhirat niku enten trimo rapot para hadirin. Sekecil apapun tidak mungkin terlewatkan. Kalau sing luput akan terlihat di buku catatan amal tersebut. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka termasuk orang yang beruntung dan bahagia itu kalau dia dapatkan di buku catatan amalnya itu banyak istighfar. Oleh karena itu sisa hidup ini monggo jangan disia-siakan. Panjenengan manfaatkan dengan sebaik-baiknya, diantaranya dengan banyak-banyak beristighfar. Jadi daripada kita bicara yang enggak ada manfaat, daripada kita bahas sing boten perlu dibahas, yang tidak menguntungkan baik dari sisi dunia lebih-lebih dari sisi akhiratnya, maka itu semua monggo latihan dikurangi. Jadi kira-kira setiap yang keluar dari mulut kita itu para hadirin, kalau kita ini pingin jadi orang yang sukses di akhirat, setiap yang keluar dari mulut kita ini berusahalah menghasilkan pahala. Jadi lek saged kaya ngoten, falyakul khairan au liyasmut. Kalau enggak bisa keluar dari mulut kita ini yang baik, yang menghasilkan pahala, yang nambahi beratnya timbangan kebaikan di sisi Allah, lebih baik kita diam. Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam niku beliau pernah mengatakan, idza kanal kalamu min fiddah fasukutu min dhahab. Jika bicara itu diumpamakan terbuat dari perak, maka diam itu terbuat dari emas. Lebih hebat lagi orang itu kalau iso ngerem, enggak gampang bicara. Karena kalau orang berbicara, mohon maaf, walaupun mungkin baik yang dibicarakan niku tasik ada kemungkinan kecampuran ujub, kecampuran riya, kepingin dilempong. Tapi kalau diam insya Allah tidak. Kalau diam itu lebih selamat. Makanya monggo lek saged nggih sing sae-sae yang keluar dari mulut kita, kalau enggak bisa diam lebih aman daripada ngowos gak ono gawini. Di antaranya Pak ya, ini tadi banyak istighfar. Baik istighfar untuk diri kita ataupun istighfar untuk kedua orang tua kita bil khusus. Sehingga kemarin disebutkan oleh Maimun bin Mahron, lek saged istiqomah jenengan ndongaaken tiyang sepuh niku minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Mudah-mudahan niki pun dilampahi niki, cek ono hasile ngajine niki. Minimal setiap selesai sholat 5 waktu baca Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka itu insya Allah kita mendapat fadilah mengamalkan firman Allah dalam firman-Nya anishkur li wali walidek.
bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Insya Allah sudah melaksanakan syukur yang diperintahkan Allah dalam ayat tersebut menurut pendapat Maimun bin Mahran rahimahullah. Kemudian juga istighfar untuk al-muslimin wal muslimat, al-mu'minin wal mu'minat. Ya, beristighfar untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, laki-laki atau perempuan. Karena beristighfar untuk saudara-saudara kita mukminin mukminat itu sangat mereka harapkan pada hal ini. Lebih-lebih mereka yang sudah menjadi ahlil kubur. Nggih, sing pun dados ahlil kubur niku tiap saat ngentosi istighfari kula jenengan sing urip niku. Karena memang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah teng kitab Al-Adhkar, ajma'al ulama'u bi anna du'a al-ahya'i lil amwati yanfa'uhum wa yasilu ilaihim. Para ulama kan tidak ada perbedaan pendapat, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama golongane garis lurus nggih. Lek golongane garis miring mungkin sik khilaf nggih. Gak nrimo, lek garis lurus niku nrimo sedanten, mboten enten khilaf. Sing dawuh sinten? Sing dawuh niki bukan sekedar ulama besar ini. Al-Imam Nawawi itu insyaallah kita yakin waliullah. Beliau menyatakan para ulama semuanya bersepakat, enggak ada khilaf. Mangkane melu sing ulama sing garis lurus niki sing mboten enten khilaf niki sampean melui masalah ini, ya. Aja melok sing golongane garis miring niku. Lek garis miring niku sampean melok iya miring pisan jenengan akhire jalure keliru, duduk jalur nang swarga niku, jalur nang neraka. Lek ulama garis lurus niku semuanya sepakat doanya orang masih hidup untuk yang meninggal dunia bermanfaat dan sampai kepada mereka. Jadi lek golongan ulama garis lurus ya tahlilan, khol, isine lak ndongakno wong mati ya. Mboten enten masalah niku, sesuai anjurane Kanjeng Nabi. Lek garis miring sesat sampean. Sesat bolala finnar mlebu neraka. Sing ahli khol niku mlebu neraka. Ya swargane sepi sih. Wong jamaah khol iki syarat-syarat. Jadi kalau golongannya ulama garis lurus semuanya nggak ada khilaf. Doanya kita yang masih hidup manfaat untuk mereka yang sudah meninggal dunia dan sampai kepada mereka. Dalam hadis dawuhe Kanjeng Nabi napa? Ummati ummatun marhumah. Tadkhulu quburaha bidzunubin kal jibal wa takhruju minal quburi wa qad ghufira laha biistighfaril ahya'i lil amwat. Dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad SAW, umatku itu umat yang dirahmati Allah. Berapa banyak diantara mereka masuk kuburan. Niku beto dosa koyok gunung. Bidunu bin kal jibal, dosane kaya gunung. Tapi benjing tangi teko kuburan, wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha. Pun diampuni, pun bersih, pun boten gada dosa. Cuma nggih jelase pertama mlebu niku ya sik dimbek-mbek dhisik di kuburan sian. Ya diadab dhisik, disiksa. Lho napa rahasiane kok pas tangi teko kuburan dinten kiamat pun bersih mboten gak ada dosa? Napa rahasiane? Bistighfaril ahya'i lil amwat.
barokah istighfarnya orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Mangkane lek pun pecah niku aja dilalekno. Ana keluarga pun pecah aja dianggap tamat riwayate wis. Gak perlu dieling-eling. Nggih pancene ngeling-eling lek ngene ngelinge iku krana ngenes, susah, sedih, ditinggal mati, dipikiri terus niku mboten angsal. Istri suamine mati misalnya, waduh sumpek terus, susah terus, duduk cuma 3 dina, duduk cuma seminggu, bertahun-tahun niku sik ngene sampai awak entek kurus, sing nglamarake ditolaki kabeh, aku sik iling-ilingen emas, sing kaya ngoten niku sing mboten angsal, nggih, krana dipikiri kaya apa lek wis mati lah ndak kira ana urip maneh ya. Masih sumpek susah aja maneh nangis banyu moto masih nangis getih lek pun pejah niku orang yang kita cintai ndak mungkin kembali, itu sudah sunnatullah, ketentuan Allah, takdirnya Allah. Jadi lek ngeling-eling sing kaya ngoten niku sing mboten angsal, tapi lek ngeling-eling kelawan ndongaaken nggih, memohonkan ampun, memohonkan rahmat, ngirimi Fatihah, ngirimi waosan Quran, ziarah teng pesareane, niku termasuk sangat dianjurkan nih. Sunnah Kanjeng Nabi nih. Jadi istighfar kita ini ditunggu oleh mereka, manfaat para hadirin, bukan mustahil nih, bukan mustahil, karena kita nggak tahu keadaan di kuburan. Kenapa? Karena memang kita belum jadi ahli kubur ya kan, daru kan. Bukan mustahil. Panjenengan maca istighfar niku dadi sebab tiyang sing teng kuburan niku asale diazab pun disetop azabe kali Gusti Allah. Napa pun bersih dosane. Bukan tidak mungkin. Tapi ngene ku wau syarate ahli kubure minal mukminina wal mu'minat wal muslimina karena kalau orang itu meninggal nggak membawa iman, nggak membawa Islam, ojo maneh sing ndongaaken niku cuma beberapa orang, sak donya ndongakno kabeh masih sampai ndombeli ndongakno mboten manfaat. Niku lek bejane mboten beto iman lan Islam. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau sudah Allah disekutukan, tidak beriman kepada Allah, enggak bisa diampuni sama Allah. Tapi kalau selainnya syirik, selainnya kekafiran, dosa sehebat apapun, sebesar apapun, jangan pernah putus asa. Ampunannya Allah, rahmatnya Allah siap Allah berikan kepada kita. Mangkane monggo kula jenengan iki mendapat nikmat yang sangat luar biasa para hadirin. Napa niku? Nikmatul Islam wal iman. Kalau kita renung ini alhamdulillah para hadirin. Kula jenengan ditakdir dadi wong Islam, dadi wong iman, ini nikmat ini yang enggak bisa dinilai dengan apapun, enggak bisa ditukar dengan apapun para hadirin hadirat. Coba kita bayangkan kalau kita ini enggak jadi orang Islam, Saudara. Enggak jadi orang yang beriman, ya Allah. Makanya monggo, ini nikmat Islam dan iman ini kita jaga dengan baik. Kita jaga dengan baik. Sebagaimana kita hidup dalam iman dan Islam, kita berikhtiar, berusaha selain berdoa agar kita tidak meninggal dunia kecuali dalam keadaan tetap iman dan tetap Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kita kepingin menjaga nikmat Islam dan nikmatul iman itu, ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu diantaranya. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi ojo cuma ngaku Islam tok.
Ojo cuma identitas tok KTP ini tok sing Islam, tapi kelakuane duduk kelakuane wong Islam. Akhlaki duduk akhlaki wong Islam. Gaya hidupe duduk gaya hidupe wong Islam. Jangan sampai seperti itu para hadirin. Karena orang yang cuma ngaku Islam, KTP ini tok sing Islam, tapi sepuntene sing kadang kelakuane duduk kaya kelakuane wong Islam. Akhlaki duduk kaya akhlaki wong Islam. Gaya hidupnya bukan seperti gaya hidupnya orang Islam. Ngaku Islam boten sholat, ngaku Islam boten poso Ramadan, ngaku Islam mabuk, ngaku Islam main judi, ngaku Islam pergaulan bebas, ngaku Islam buka aurat. Tiang-tiang sing kaya ngoten niku sing rawan hidup ngakunya sebagai orang Islam, meninggalnya tidak diakui oleh Allah sebagai orang Islam. Bejane mboten beto Islam. Lek pun pejane mboten beto Islam, dunyo saisine walaupun dia miliki dunia seisinya dia miliki, tapi kalau nggak punya Islam itu bukan orang yang sukses, itu orang yang paling rugi para hadirin. Napa tiyang niku lek pun pejam mboten beto Islam, mulai melebet kuburan diazab kali Gusti Allah. Sampai benjing panggonane neraka khalidina fiha, abadi selamanya dalam neraka. Siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Ojo maneh para ulama, para syuhada. Kanjeng Nabi piyambak niku lho mboten saged nyafaati lek pun tiyang pejane mboten beto iman lan Islam. Kanjeng Nabi mboten saged nyafaati. Jadi sekali lagi perbanyak istighfar untuk diri kita, kedua untuk orang tua kita. Niki monggo diistiqomai. Istiqomah minimal setiap selesai salat 5 waktu. Ketiga untuk mukminin dan mukminat. Minimal tiap hari 27 kali. Karena enten riwayat niki dalam lanjutan yang kita baca wa warada anna man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat fi kulli yawmin 27 marratan kana minal ladzina yustajabu du'auhum wa bihim yurzaqul ibadu wa yumtarun wa hadza wasful awliya. Enten riwayat hadis, barang siapa yang beristighfar lil mu'minina wal mu'minat, untuk orang-orang mukmin laki dan perempuan, berarti sighah istighfarnya astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Biasanya niki ya minimal 27 kali, tapi sebagian amalnya para ulama, para sholihin itu yang saya tahu habis subuh biasanya, atau sebelum subuh 27, sebelum maghrib 27 sore. Nah, yang mengamalkan ini dibaca berapa kali? 27 kali. Di waos ping 17. Istiqomah. Maka insya Allah dia termasuk orang yang yustajabu du'auhum, yang doanya mustajab, dan dengan mereka lah hamba-hamba di muka bumi ini Allah karuniai rizki dan Allah turunkan kepada mereka hujan. Jadi teng tiang lintu memberikan manfaat, barokai nang wong liya. Sinten niku tiang sing ngamalaken niku? Istiqomah maos astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat tiap hari 27 kali. Tiang sing ngamalaken niki itu akan jadi orang istimewa para hadirin. Lek donga dungane mustajab. Dadi lek kepengin donga mustajab
Niki. Monggo ngamalaken niki insyaallah donga niku jenengan mustajab niki. Sinten sing dawuh niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sebab mereka, orang-orang yang ngamalkan ini, sebab mereka Allah banyak mengaruniai rizki dan Allah menurunkan hujan. Jadi untuk yang lain saja itu memberikan efek positif, memberikan manfaat untuk orang lain yang tidak ikut baca. Nggih, sampean saged bayangaken nggih, kesimpulane ya apa sing maca. Lho sing gak maca niku insyaallah rezekine diparingi lancar barokah lek ana wong sing ngamalaken iki. Napa malih sing maca nggih insyaallah tambah lancaran, sih urusan donya lancar, urusan akhirat lancar insyaallah. Dan ini wahada wasful awliya. Dawuhnya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, tiyang niku lek dungane mustajab nomor kali dadi sebab nggih menungso lintune niku dilancaraken rezekine kali Gusti Allah, jadi sebab diturunkannya hujan niku cirine para waline Gusti Allah. Nggih gampang-gampangane insyaallah niki dalan nek tiyang niku kepingin dadi waliullah niki. Niki rada enteng niki mboten abot niki, ping 17 iki. Tapi yang ngono sing ikhlas nggih, aja maca iki kepingin dadi wali. Ada dadi akhire wis niate tok kepingin dadi wali murid iya. Adik moco iki dadi wali murid bisa. Rapi duwe anak sekolahano wali murid bisa. Ya, tetap yang ikhlas, merasa kita ini banyak salah, merasa kita ini banyak dosa sama Allah. Kemudian rahmat teng saudara-saudara kita mukminin dan mukminat, rahmat hati kita memikirkan mereka, memohonkan ampun untuk mereka. Nih, tetap sing ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah akan diberikan oleh Allah apa yang dijanjikan dalam hadis ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian selanjutnya Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad menjelaskan kepada kita, wa'lam anna huquqal muslim 'alal muslimi katsiratun. Haknya orang muslim atas muslim yang lain katsiratun, banyak sekali. Fa idza aradta al-qiyam biha ala wajhiha, kalau kamu ingin melaksanakan haknya saudara-saudara kamu sesama muslim ya dengan sebenar-benarnya, fa'amilil muslimin fi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu an yu'amiluka. Lek jenengan kepingin untuk memberikan haknya orang lain dengan sebenar-benarnya, dengan maksimal, maka diantara caranya perlakukan mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin, baik ketika mereka ada bersama kita, hadir, atau mereka tidak bersama kita, ghaib, dengan bima tuhibbu an yu'amiluka bihi, dengan apa yang kamu juga senang jika diperlakukan seperti itu. Paham nggih? Dadi sing panjenengan kepingin tiang ngelintu niku memperlakukan panjenengan seperti itu. Jadi jangan cuma menuntut kepada orang lain tapi kita tidak memenuhi haknya orang lain. Perlakukan orang lain dengan apa yang kita senang jika diperlakukan seperti itu. Baik rekan-rekan kita teman-teman. Kita lanjut ke pertemuan yang akan datang. Permintaan dari Bapak yang sedang hadir ya, di bangsa yang
أن الله يغفر له ويرحمه ويرشده الله ويتقبل الله ويرضي لنا على نبينا محمد والفاتحة. يا ربنا وكل ذي محبة